Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama sumangga kita panjatkan puja puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing siang menika kula panjenengan sedaya tasih dipun paringi pinten-pinten rahmat saha nikmat saking Gusti Allah sehingga kita saged kempal wonten ing masjid menika kaperlu ndukeni panggalipun Allah inggih menika melaksanakan kewajiban salat Jumat secara berjamaah. Pramila mugi-mugi sedaya amal kesaenan kula menika saged dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih doa sholawat salam mugi-mugi tetap tertuju dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumangga kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, khutbah Jumat pada siang hari ini saya beri judul konsep umur panjang versi agama Hindu dan versi agama Islam. Gandeng kalian judul khutbah kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten ing Al-Qur'an inggih menika surat Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ingkang artosipun walladzina lan utawi wong-wong akeh yasiluna kang padha nyambung sapa dene kabeh ma ing swijine perkara amal kang wis perintah Allah sapa Allah bi kelawan ma ayu sawa ing dan sambung apa silaturahmi wa yakhshawna lan padha wedi sapa dene kabeh rabbahu marang Tuhane dene kabeh wa yakhafuna lan padha wedi sapa dene kabeh su'al hisabi yen wedi marang hisab kang buruk.
Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim dan tali persaudaraan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setahun yang lalu saya pernah diundang oleh orang yang beragama Hindu asal Surabaya. Yaitu saya diundang untuk ikut serta menghadiri presentasi bisnis multilevel di kota Tuban. Orang tersebut saya kenal melalui dunia internet. Saya ditunggu di desa Sekapuk. Kemudian kami bergabung dalam satu mobil bersama-sama dengannya. Di tengah-tengah perjalanan dari Sekapuk sampai ke kota Tuban, kami asyik ngobrol-ngobrol dengan beliau seputar pengalaman masing-masing dengan menggunakan bahasa Inggris atau berbahasa Inggris, karena kebetulan kami dan mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Sepulang dari kota Tuban, orang Hindu tersebut saya ajak mampir ke rumahku yang ada di RW 1 Desa Ngembo ini dengan membawa serombongan mobil mewah. Oleh karena saya pulang ke rumah membawa tamu yang menurut saya adalah agung, terhormat, maka jauh-jauh sebelumnya, sejak di Tuban, istri saya di rumah sudah saya telepon. Halo, ada apa ya? Jawab istri saya, tolong sampean siapkan masakan yang enak buat menjamu tamu yang akan saya ajak mampir ke rumah. Saudara-saudara, setelah sampai di rumah, kami pun makan bersama dengan mereka. Tetapi sang tamu pantang makan ikan dan juga pantang makan daging, kecuali makan sayur-sayuran saja. Padahal masakan yang tersedia enak-enak, ada kepiting, ada bandeng, ada udang, dan sejenis seafood lainnya yang memang sengaja untuk saya buat menyambut sang tamu. Tetapi semuanya itu adalah pantangan, yang dimakan hanyalah sayur-sayuran saja. Yang lain tidak mau menyentuh. Lalu saya bertanya, kenapa Bapak tidak mau makan ikan dan kenapa Bapak tidak mau makan daging? Padahal sudah di depan mata, sudah kami sediakan untuk Bapak. Kenapa tidak dimakan? Dia menjawab, kitab suci agama Hindu mengajarkan saya seperti itu. Saudara-saudara, saya menjadi terdiam dan menghormati. Umur dia saat itu sudah mencapai 96 tahun, tapi wajahnya masih kelihatan muda, dan dia selalu memuji-muji saya karena saya bisa bahasa Inggris. Saudara-saudara, pada hari Jumat yang lalu, 1 minggu dari sekarang, saya mendengar berita di televisi bahwa ada orang yang beragama Hindu bernama Patel dari negara India. Dia ini persis berperilaku seperti tamu saya, yaitu pantang makan daging dan pantang makan ikan. Dia hanya makan sayuran segar berwarna hijau yang ia lakukan sejak masa kanak-kanak. Patel namanya orang, Patel lahir pada tahun 1896 dan sekarang dinobatkan sebagai orang tertua di dunia saat ini yang masih hidup, yang mana saat ini dia berusia 118 tahun.
Meskipun usianya sudah mencapai 118 tahun, tetapi ternyata dia sekarang terlihat masih segar bugar dan masih tetap bisa beraktivitas di tengah-tengah masyarakat. Nah, otak saya menjadi berpikir, saya menjadi ingin menganalisa, sehingga menurut analisa saya, dua orang tersebut adalah contoh orang yang sangat taat dan setia dalam menjalani ajaran kitab sucinya di dalam agama Hindu, yaitu ajaran pantang memakan binatang hidup, sehingga mereka diberkahi umur yang begitu panjang. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang di dalam kitab suci Al-Quran kita boleh makan ikan, karena ikan itu binatang yang halal dimakan. Artinya kita tidak dilarang makan ikan. Di dalam kitab suci Al-Quran kita pun boleh makan daging, karena daging itu juga halal dimakan. Artinya kita pun tidak dilarang makan daging. Kalau kita orang Islam ingin agar umur kita itu bisa panjang, maka konsepnya tidak boleh meniru seperti ajaran agama Hindu tadi, yaitu pantang makan binatang hidup. Dalam agama Islam, jika kita ingin umur kita itu bisa panjang, maka konsepnya adalah dengan memperbanyak bersilaturahmi, dengan mengadakan hubungan silaturahmi yang sebanyak-banyaknya sesama umat Islam. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyushola. Dan orang-orang yang soleh itu mau bersilaturahmi, karena silaturahmi itu adalah perintah Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya kita itu mau bersilaturahmi antar sesama saudara Islam. Mengapa demikian saudara-saudara? Sebab Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wasilaturahmi tazidul umrah. Silaturahmi itu bisa memperpanjang umur. Oleh karenanya perbanyaklah mengadakan hubungan silaturahmi dengan sesama saudara Islam. Jadi kesimpulannya, dengan pantang memakan binatang hidup bisa memperpanjang umur versi agama Hindu, dan dengan memperbanyak bersilaturahmi juga bisa memperpanjang umur versi agama Islam. Itulah perbedaan konsep di antara dua agama, yakni agama Hindu dan agama Islam. Sekian khutbah saya, semoga bisa menambah wawasan ilmiah yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.